Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan maunah dan pertolongan dari Allah taala, kita malam ini bisa melanjutkan kajian kita, masih baca kitab Umdatul Ahkam dengan syarah Taysir Alam. Dan kita pembahasan terakhir ini sampai di hadis 56. Berapa? 56. Sekarang 57. Nah, atau sekarang 56. Kita awal dari 56. Al-Hadis Sadis wal Khamsun, hadis yang ke-56. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa ishrina dhi'fan. Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa shalah lam yakhtu khutwatan illa rafa'at lahu biha darajatun, rufiyat lahu biha darajatun wa khutta anhu biha khati'atun. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu. Allahumma sholli alaihi, Allahumma rahamhu. Wa la yazalu ahadukum fi sholatin man tadara sholah. Muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari. Kita terjemahkan dulu ya. Jadi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sholatnya seorang lelaki di dalam jamaah itu dilipat gandakan, dilebihkan daripada sholat dia di rumahnya dan juga di pasarnya dengan 25 kali lipat. Dan hal itu yaitu bahwasanya apabila dia berwudu, syarat-syaratnya ini, apabila dia berwudu lalu membaguskan wudunya, jadi wudunya berwudu dengan bagus, dengan sempurna, berwudu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, berwudu dengan membaguskan wudunya, berwudu dengan sebaik-baiknya. Summa kharaja ilal masjid, kemudian keluar menuju masjid. Berarti contohnya di sini wudunya di rumah. Kemudian keluar menuju masjid. Tidaklah dia keluar kecuali untuk sholat. Ke masjid itu apa? Untuk sholat. Nah, tidak ada yang mengeluarkan dia dari yaitu menuju masjid kecuali sholat. Maka tidaklah dia melangkahkan satu langkah kaki kecuali dengannya akan diangkat untuknya satu derajat dan akan dihapuskan darinya satu kesalahan. Maka jika dia telah sholat, malaikat senantiasa mendoakan dia selama dia berada di tempat sholatnya. Al-malaikat mendoakan, Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Wa la yazalu ahadukum, dan salah seorang di antara kalian terus menerus dihitung di dalam sholat selama dia menanti sholat. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih, lafaz Imam Bukhari.
Jemaah sekalian bagi Allah Subhanahu wa taala, makna yang terkandung dari makna global dari hadis ini, bahwasanya hadis ini memberikan isyarat, yaitu tentang penjelasan atau menjelaskan keutamaan sholat berjamaah dibanding sholat sendirian. Kalau sebelumnya, hadis sebelumnya ini sholat berjamaah itu dilebihkan 27 derajat kemarin, ya kan. Yang di sini yang lafaz ini yakni 25 derajat. Barang siapa yang sholat berjamaah, yakni akan dilipat gandakan kebaikannya daripada orang yang sholat sendirian dengan 25 kali lipat. Dan bahwasanya sebab dilipat gandakannya kebaikan tersebut, yaitu bahwasanya barang siapa yang ingin sholat, apabila dia berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian keluar dari rumahnya dengan niat ikhlas, tidak ada yang menjadikan dia keluar ke masjid kecuali untuk menunaikan sholat berjamaah, bukan untuk yang lain, maka tidaklah dia melangkahkan kaki kecuali dengan langkah kaki itu akan diangkat derajatnya dan akan dihapuskan kesalahannya. Maka di sini kita sebutkan, kalau orang yang rumahnya paling jauh kemudian dia berjalan ke masjid, berarti paling banyak langkah kakinya, maka orang ini paling banyak pahala yang didapat, paling banyak derajat yang didapatkan, dan paling banyak dosa-dosa yang dihapuskan darinya. Maka ini motivasi. Dan ingat, ini adalah di dalam urusan ibadah sholat. Maka ini tentunya nilainya ini jauh lebih besar daripada orang itu diganti dengan uang. Nah, orang misalnya di sana digaji, setiap langkah ditulis 1000 misalkan, 100 langkah 100.000 misalkan. Nah ini tentu nilainya tidak bisa dinilai dengan uang, karena ini pahala. Diangkat derajatnya, dihapuskan dosa-dosanya. Makanya orang yang paling jauh ke masjid jadi paling banyak pahalanya, kalau dia ikhlas. Fa idza shalla fil masjid ma'al jama'ati lam tazal malaikatu tusalli alaihi wa tad'u lahu bi rahmah. Dan apabila ia telah sholat di masjid bersama jamaah, maka para malaikat terus menerus mendoakan dia, bersolawat kepadanya, mendoakannya dengan rahmah, didoakan supaya ia mendapatkan rahmat selama dia berada di tempat sholatnya. Maka malaikat berdoa, mendoakan dia, Allahumma ighfir lahu. Ini doanya siapa? Malaikat, bukan ustaz, malaikat. Mulianya orang yang ke masjid kemudian sholat dan duduk di situ. Malaikat mendoakan, ya Allah, Allahumma ighfir lahu, ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmatilah dia. Dan juga termasuk di antara sebab dilipat gandakannya sholat berjamaah daripada sholat sendirian, yaitu bahwasanya selama dia menanti sholat bersama jamaah, maka ia mendapat pahala penantiannya itu dengan pahala dianggap sebagai pahala orang yang sedang sholat. Karena tidak ada yang menjadikan dia tertahan di situ kecuali menanti sholat berjamaah. Maka tidak ada ruginya juga. Anda sholat datang duluan karena semangat, datang dan masih sepi. Waktu apalagi misalkan iqamah masih lama, tidak apa-apa, Anda masuk sholat tahiyatul masjid, duduk situ menanti sholat, menanti berjamaah.
Ini dihitung dalam sholat, didoakan malaikat ketika dia itu tidak batal dan juga dia berada di tempat sholatnya itu. Tentu sama-sama menanti sholat yang berbeda, menanti sholat di dalam masjid dan di luar masjid. Cangkruan di sana, cangkruan ngobrol gitu ya, belum lama, ya rugi. Daripada begitu satu sholat ini masuk, sholat akhir masjid, duduk di musolahu, di tempat sholatnya itu. Saya berzikir, berdoa pada Allah. Ini apa? Didoakan malaikat, ya kan? Maka ini merupakan faedah yang sangat besar. Tidaklah ditinggalkan atau tidak ada orang yang tidak memperhatikan, tidak ada orang yang mengesampingkan hal semacam ini kecuali mahrumun mas'um, orang-orang yang betul-betul terhalang mendapat kebaikan. Maka di sini juga pentingnya ilmu. Ilmu semacam ini, oh ada hadis semacam itu, sehingga hadis ini akhirnya kita tahu, kemudian menguatkan keimanan kita, mendorong kita untuk sejak itu dia rajin, cepat datang ke masjid, sholat, kemudian duduk di situ. Kalau seandainya menanti iqamah juga menanti di dalam masjid, karena ingin mendapatkan pahala yang besar, ingin mendapatkan doanya malaikat. Apalagi misalkan juga rumahnya jauh, kemudian habis maghrib, dari maghrib ke isya, nanti kalau balik sana baru duduk, balik lagi, sudah sekalian habis sholat maghrib sekalian menanti sholat isya, misalkan dari sholat isya, walaupun nggak ada pengajian, kan duduk di rumah juga sama, nggak ada kepentingan yang terlalu penting, sekalian, maka ini pahalanya besar. Karena ketika dia menanti sholat itu dihitung sedang di dalam sholat. Tentu dengan catatan dia tidak batal, kemudian dia berada di tempat sholatnya itu. Nah, ini sekali lagi keutamaan sangat sangat besar. Kemudian disebutkan ada perbedaan ulama. Perbedaan ulama, para ulama berbeda tentang bitalamusil jam'i bainal hadis sab'in wa isrin, hadis khamsa wa isrin, menggabungkan antara hadis menerangkan dilebihkan sholat jamaah itu 27 derajat dan ini 25 derajat. Maka penggabungan yang paling tepat, paling dekat dengan yang tepat adalah bahwasanya jumlah yang sedikit tidak menafikan jumlah yang banyak. Jumlah yang sedikit tidak menafikan, tidak meniadakan, tidak bertentangan dengan jumlah yang banyak. Kalau dikatakan 25 derajat menafikan 27 derajat enggak? Jumlah sedikit 25 derajat tuh. Yang betul malah sih 25 atau 27. Ini yang 25 bertentangan dengan 27 derajat enggak? Enggak, gitu. Bisa aja orang 27 derajat dikatakan 25 derajat. Ya bisa aja. Jadi masuk juga, makanya dikatakan tidak bertentangan. Jumlah yang berbeda tidak bertentangan. Kenapa? Li'anna mafhumal adat ghairu muradin ala sahih min aqwali as-usuliyin wa huwa dakhilun dimnihi. Karena yang dipahami dari jumlah itu bukan jumlah itu sendiri yang diinginkan, pendapat yang sahih dari yakni pendapat para usuliyin, maka itu masuk di dalamnya. Intinya ini menunjukkan keutamaan sholat berjamaah tersebut dengan hadis-hadis yang sahih semacam tadi. Dan sekali lagi seringkali Rasulullah itu memberikan motivasi kepada umatnya ini dengan sesuatu yang bisa dihitung, kemudian dengan jumlah, dengan apa. Kenapa? Orang itu cenderung apa sih balasannya di dalam mencari melakukan ibadah. Kadang-kadang kalau saya melakukan begini, pahalanya apa? Saya dapat apa? Karena dengan dimotivasi semacam itu orang bisa memikirkan
sholat kayak kemarin 25 kali atau kemarin 27 derajat. Satu kali ini kalau saya berjamaah sama-sama waktu yang sama dia dapat 27. Kalau saya sendiri dapat 1 misalkan. Kalau sudah 1 hari 5 kali bisa dikalikan, rugi sekali. Jadi kalau tidak bisa mendapatkan sholat berjamaah. Tapi ini siapa yang bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang biasa. Bukan orang yang ngomong gitu aja supaya untuk senang, kemudian nanti tujuannya juga dusta atau bohong. Tidak. Ini adalah hadis yang sahih dan benar. Maka ini jadikan ini semakin semangat, spirit untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid. Dan alhamdulillah kita dimudahkan di tengah-tengah kita ini banyak, sekitar kita ini banyak masjid-masjid di mana kita bisa menunaikan sholat berjamaah tersebut. Beberapa pelajaran bisa diambil dari sini. Yang pertama adalah fadilatu sholatil jamaah fil masjid wa mudha'afatiha. Keutamaan sholat berjamaah di masjid dan dilipat gandakannya kebaikan atau pahala yang didapat di dalam sholat berjamaah. Kemudian wa fadilatul jama'ati tasulu bi ayyi adadin yasduqu alaihi manal jamaah. Dan keutamaan sholat berjamaah ini pun bisa didapat dengan jumlah berapapun, yang penting itu memenuhi makna berjamaah. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah minimal berapa orang? 2 orang. Oh, ada imam dan ada makmum. Misalkan ada sholat, jauh-jauh sana, zuhur hanya 2 orang, hanya 3 orang. Gak usah berkecil hati, itu sudah masuk sholat berjamaah di masjid. Kadang zuhur sepi, kadang di sebuah tempat kalau pegawai semua zuhurnya kosong. Kalau di sini sholat zuhur ada kan, tetap ada berjamaah kan? Ada. Ramai masya Allah, tambah ramai. Alhamdulillah. Artinya 5 waktu jaga. Seandainya pun yang sholat berjamaah tidak banyak, tapi itu tetap ada makmum, ada imam, maka ini dapat pahala sholat berjamaah. Ya, jadi di sini ala anna kasratul adat ada ali husuli ziyadah fi sawab wa dzalika hanya saja nanti banyaknya jumlah, semakin banyak jumlahnya ada ali husuli ziyadah fi sawab, ini lebih mendorong untuk mendapatkannya tambahan di dalam pahala. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan juga Imam Ahmad dari hadis Abu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, hadis yang marfu, yaitu bahwasanya sholatnya 1 orang lelaki bersama 1 orang laki-laki azka min sholati wahdah, itu lebih suci daripada sholat dia sendirian. Kemudian ma'al rajulaini azka min sholati ma'al wahid, bersama 2 orang tentu lebih suci, lebih baik daripada sholat bersama 1 orang. Bersama 3 orang lebih baik daripada 2 orang. Semakin banyak jamaahnya semakin baik. Ya, tapi kalau nggak ada cuma hanya 2, ya semoga dapat juga pahala sholat berjamaah tadi. Ini. Yang kedua, faedah yang kedua, pelajaran yang kedua, anaksu fi sholatil munfarid wa ta'akhuruha fil fadli an sholatil jamaah. Ini adanya kekurangan di dalam sholat sendirian, dalam sholat sendirian, dan dibanding sholat berjamaah dia jauh ketinggalan. Bayangkan 1 dibanding 27 atau 1 dibanding 25, ini dalam 1 waktu. Maka ini kalau nggak sholat berjamaah ini sedih sekali, banyak ruginya dan sedih sekali. Nah,
Yang ketiga, innal jama'ata laysat syarton li sholah fa tujzi'u minal munfarid ala naqsin kabirin fi sawabiha. Bahwasanya sholat berjamaah itu bukan merupakan syarat sholat atau syarat yang bukan termasuk syarat-syarat sholat. Maka sholat sendirian itu juga sah, akan tetapi sangat jauh bedanya pahalanya dibanding sholat berjamaah. Jadi satu hari dibanding 27 hari kan begitu. Maksudnya kalau satu dibanding 27. Maka ini sangat sayang ketika tidak dapat melakukan hal itu. Kemudian yang keempat, anna kulla hadzal fadli min rif'atid darajat wa khattil khotoya wastifari malaikah muratabun ala iksanil wudu wal khuruj minal bait ilal masjid li qasdi sholah biniyatin kholisah fasawabu al madkur muratabun ala majmu'il a'mal falau khala minhu juz'un lam yatarattab alaihi ma dzukira minal ajr wallahu ta'ala a'lam bisawab. Disebutkan sini bahwasanya seluruh keutamaan ini, yaitu diangkatnya derajat, dihapusnya kesalahan-kesalahan, para malaikat memintakan ampunan, itu muratabun ala ihsanil wudu, itu ya, didapatkan berurutan dari asalnya adalah mulai ihsanul wudu, membaguskan wudu. Jadi wudunya harus sempurna, harus wudu dengan baik, dan juga keluar dari rumah menuju masjid hanya untuk sholat. Niatnya tulus ikhlas hanya untuk sholat. Misalkan aku tak ke masjid, kenapa? Janjian tadi mau ketemu orang, ada yang mau ketemu, daripada ketemu di sana susah, nanti ketemu masjid tadi ketemuan. Niatnya kenapa ke masjid? Sudah janjian nanti ketemu dengan teman ini gini, sekalian sholat. Jadi sholatnya nomor sekian, janjian, ketemuan janjiannya tentu nilainya berbeda dengan ini. Kenapa sholat? Kenapa ke masjid? Ingin melakukan sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah. Jadi tidak ada yang mendorong dia keluar dari rumah ke masjid kecuali hanya untuk sholat. Ada pun nanti yang lain-lain, nanti sampai itu bisa ketemu dengan si temannya, orang ini, orang itu. Ini nomor sekian, yang utama adalah sholat berjamaah. Ini jadi berwuduk dulu dari rumah, kemudian dia keluar hanya untuk sholat berjamaah. Ini menimbulkan, memberikan pahala yang sangat besar sebagaimana tadi sebutkan. Falau khala disebutkan sini. Seandainya ada salah satu bagian yang tidak terpenuhi, maka lam yatarattab alaihi ma dzukira min ajr. Pahala yang disebutkan situ tidak didapat dengan sempurna. Wallahu taala alam. Kemudian yang kelima, bahwasanya orang yang menanti sholat, khususnya di tempat sholatnya, maka dia mendapatkan baginya pahala bagaimana orang yang sedang sholat, karena dia dihitung di dalam sholat. Ini juga motivasi keutamaan orang-orang yang menanti sholat setelah menunaikan sholat. Ini. Maka sekali lagi, kalau seandainya orang itu rumahnya jauh, kemudian antara jarak antara sementara maghrib dengan isya ini jedanya juga enggak terlalu lama, maka bagus juga tadi, ya udah enggak sekalian tadi sampai isya sekalian, apalagi kalau ada pengajian dan semisalnya, ini pahalanya sudah double, pahalanya banyak. Nah, ini. Dan tentunya ini diketahui orang yang mengetahui. Orang telah mengetahui semacam ini mesti akan termotivasi.
Kau sudah tahu itunya kok kemudian juga nggak termotivasi, kemudian apalagi tidak percaya, itu kurang percaya, maka dia tidak boleh. Jangan sampai orang mendengar hadis kemudian benar kah itu, benar enggak itu, mana anunya, mana buktinya. Nah ini tentu tidak boleh. Maka sekali lagi kewajiban atau sifat orang-orang yang bertakwa itu adalah percaya dengan yang gaib, percaya dengan adanya kabar yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran Karim atau oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya, termasuk hal semacam ini. Maka semua ini akan menjadikan kita semangat untuk melakukan ini amal ibadah. Baik. Sekarang tadi kan berarti dalam pembahasan targhib. Targhib itu motivasi, dorongan, diiming-imingi pahala semacam tadi, keutamaan semacam itu supaya orang itu mau melakukan. Tapi ini sahih hadisnya, benar. Yang berikutnya adalah hadis berikutnya ini ancaman orang yang tidak mau sholat berjamaah. Jadi ini tarhib, bahasa tarhib. Ketika sebuah amalan kalau dilakukan paling sekian, kalau nggak dilakukan nanti ancamannya ini. Berarti menggabungkan antara keutamaan dan ancaman jika tidak melakukan. Ini semakin kuat untuk memotivasi kita melakukan amalan itu. Ini perhatikan hadis yang setelahnya, hadis yang ke-57. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asqala sholatin alal munafikin sholatul isya'i wa sholatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau khabuwan walaqad hamamtu an amura bis sholati fatuqama summa amura rajulan fa yusalli bin nasi summa antoliku ma'i rijalun ma'ahum khuzamun min khatobin ila qaumin la yashhaduna sholah fa ukharriqu alaihim buyutahum binar. Rawahu Bukhari wa Muslim. Bilafdi Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Dan seandainya mereka itu mengetahui besarnya pahala yang ada di dalam sholat isya dan subuh dengan berjamaah, niscaya la atau huma, mereka akan mendatanginya walau khabuwan, walaupun harus dengan merangkak, gak bisa jalan, bisa cuma merangkak, niscaya dia akan datangi sholat isya dan subuh dengan berjamaah walaupun dengan merangkak. Kalau seandainya mereka mengetahui besarnya pahala yang ada di antara yang ada di dalam sholat isya dan sholat subuh dengan berjamaah. Setelah itu, laqad hamamtu, kata Nabi, sungguh aku ingin untuk memerintahkan sholat, mengadakan adzan, lalu didirikan sholat, diiqamai sholat itu. Kemudian aku akan memerintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang, menjadi imamnya. Kemudian aku akan pergi bersama sekelompok orang yang membawa seikat kayu bakar. Dibawa kemana? Pergi kemana? Pergi ke suatu kaum yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Lalu aku akan bakar rumah-rumah mereka dengan api. Makna dari hadis ini yaitu ketika orang-orang munafik beramalnya ini karena riya,
Pertama, karena riya ingin dipuji dan dilihat orang, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Dan sholat isya serta sholat subuh ini waktunya gelap. Kalau sekarang ya nggak ada bedanya kalau banyak lampu. Ya dulu itu gelap. Ya, kita kan tetap bahas bahasa pas sholat subuh aja orang nggak tahu sebelah saya itu siapa, masih gelap. Nggak cetek lampu, enggak. Ya, ini masih gelap. Maka di sini karena orang munafik kebanyakan sholat itu karena riya, dilihat orang, seneng, dipuji orang, dan juga mereka tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Dan sholat isya serta sholat subuh ini waktunya itu masih gelap. Ada, kalau isya berarti gelap, semakin gelap. Kalau subuh gelap tapi lama-lama agak terang. Ya, sholat isya dan subuh. Maka tidak ada manusia yang melihat mereka, melihat orang-orang munafik yang sholat ya, li ajlihim. Maka kita akan dapati mereka ini kurang memperhatikan tentang dua sholat ini, yaitu sholat apa? Isya dan subuh, yang dimana waktunya ini di waktu-waktu rohah, waktu istirahat, dan waktu enak-enaknya tidur. Maka tidaklah ada yang bersemangat untuk menaikkan sholat isya dan subuh dengan berjamaah kecuali man khadahu da'i al-iman billahi ta'ala, kecuali orang-orang yang didorong oleh keimanan kepada Allah dan mengharapkan pahala di akhirat. Maka ketika urusannya perkaranya semacam itu, sebagaimana tadi disebutkan, maka dua sholat ini sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Maka seandainya mereka mengetahui besarnya pahala yang ada di dalam sholat berjamaah dengan kaum muslimin di masjid, niscaya mereka akan mendatangi itu, walau khabwan khabwit tifl. Ini menunjukkan apa? Ini keutamaan, keutamaan ilmu. Dengan mengetahui itu, maka kita akan semangat untuk melakukan ibadah tadi. Ikhtilaful ulama, ada perbedaan ulama di dalam masalah ini, ya. Yaitu para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat berjamaah. Sekelompok orang dari Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan sunnah muakkad, sunnah muakkadah, dan berpendapat pula sekelompok yang lain dari mereka ini bahwasanya sholat berjamaah itu fardu kifayah. Apabila tidak ada yang melakukannya, dosa semuanya. Apabila sudah melakukannya, maka terputuslah dari yang lainnya. Wa dzaba al-Imam Ahmad, sementara Imam Ahmad berpendapat dan para pengikut Imam Ahmad dan ahlul hadis itu ada fardu ain. Maka ini pendapat yang termasuk yang berhati-hati, pendapat yang kuat. Nah, ini nah, banyak hadis-hadis, dalil-dalil yang mereka gunakan tentang masalah ini. Nah, kita baca
artinya aja dari syarah atau penjelasan dari hadis tentang Umdatul Ahkam ini, ya. Yaitu dalil-dalil tadi kita sebutkan, mereka berbeda pendapat tentang hukum sholat berjamaah, hukum sholat berjamaah. Bahkan kelompok Dzahiriyah, maka mereka berpendapat bahwa sholat berjamaah ini syarat sahnya sholat. Nah, lepas dari pendapat-pendapat yang banyak tadi, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada sunnah, maka ada yang masuk syarat sahnya sholat. Maka ini tentu pendapat yang paling aslam, ya, paling selamat, paling nyaman sendiri, yaitu jangan meninggalkan sholat berjamaah. Usahakan tuh sholat berjamaah. Itu pendapat yang wajib ini kuat juga. Ini. Kemudian pendapat yang semacam tadi itu juga syarat sahnya sholat itu juga dilakukan oleh Abu Wafa bin Uqail Al-Hambali dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, madinatu hadil madzahib, mazhab ini punya dalil-dalil juga yang mengatakan sholat fardu jamaah itu ada sunnah. Mereka berdalil sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Pendalilannya sisinya mereka mengatakan bahwasanya masing-masing dari sholat berjamaah dan juga sholat sendirian ini sama-sama istaroka fil afdoliyah, sama-sama memiliki keutamaan, artinya itu sah, keutamaan. Dan mereka mentakwil, menafsiri hadis tentang bab ini dengan takwilan-takwilan yang jauh, takaluf dan mutakalifatan wa madkuratan yana fi Fathul Bari wa ghairihima, dan kitab Fathul Bari dan juga Nailul Autor. Adapun dalil dari yang orang yang berpendapat bahwasanya itu fardu kifayah, ini juga merupakan dalil-dalil yang digunakan untuk orang yang berpendapat yaitu fardu ain. Hal itu karena disyariatkannya memerangi orang-orang yang meninggalkan fardu kifayah. Ini juga laisa hadza dalil mustaqimah, ini juga bukan merupakan dalil yang istiqomah, yang tegak lurus, karena mereka ini hamma bi qatlihim wal qatlu ghairul muqatalah, ingin untuk membunuhnya, dan membunuh itu tidak sama dengan memerangi, tidak sama dengan memerangi. Jadi intinya di sini pendapat-pendapat yang kuat, termasuk tadi wajib ain bersama itu adalah ini hadis yang sahih, banyak yang dibuat dalil, di antaranya yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, yang maknanya adalah bahwa Nabi SAW tidak layamu bidadzibihim ila ala kabirah, tidaklah Nabi itu berdetik ingin menyiksa mereka kecuali karena sebab salah satu dosa besar di antara dosa besar. Tapi sementara kita sampai di sini, kita insya Allah sudah memahami dan keutamaan sholat berjamaah, masuk kemudian nanti hukumnya, pendapat yang kuat ya dengan fardu ain tadi. Maka ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi saya dan kita semuanya untuk senantiasa menjaga sholat berjamaah di masjid, khususnya bagi kaum laki-laki, bisa kita tunaikan berupaya dengan ikhlas, tadi membaguskan wudhu di rumah ini kalau bisa. Jangan bertanya, Ustadz boleh nggak wudhu di masjid?
dapat enggak keutamaan sholat berjamaah gitu. Yang jelas kalau bisa semacam tadi wudhu di rumah, ya. Walaupun kalau di rumah enggak ada tempat wudhu di masjid juga tidak mengapa. Intinya hal-hal yang disebutkan di dalam hadis ambil faedah, semoga kita bisa melakukannya. Naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.